Pertama gini, awakmu ruh poso atau Anda semua mengenali, mendengar dan mengerti puasa itu kan dari sanad wacana atau sanad sejarah dari ilmu pengetahuan. Jadi misalnya poso itu berarti syariat Islam, rukun Islam, berarti ada agama Islam, berarti nanti ada mazhab 4, kemudian ada Rasulullah, kemudian ada di belakang Rasulullah ada Allah, ada macam-macam. Nah sekarang menurut saya temukan puasa dalam dirimu tanpa sanad. Wis mbuh tekan ndis tekan langsung Gusti Allah, pokoknya awakmu mengenali apa to poso ndek jerone awakku itu. Kalau sekarang kita pakai misalnya cara pintunya, misalnya kita puasa adalah menyadari dan mempelajari batasan atau limitasi dalam kehidupan. Nah maka sekarang kamu amati di dalam dirimu, ya pakai logika balik aja, sing aku iso gak membatasi diri apa misalnya dalam diri saya, karena semua ilmu di alam semesta ini mau pakai sanad apa tidak itu sudah terkandung dalam dirimu, asal kamu mengaktifasi yang Allah kasih yaitu al-akal itu, maka Anda akan menemukan itu dengan dimensi yang mungkin berbeda dengan yang Anda dengar di sekolahan, di kampus, di masjid dan seterusnya. Jadi sekarang temukan puasa dalam dirimu, yaitu temukan keterbatasan dalam dirimu. Nah, keterbatasan ini bisa fisik, bisa psikologis, bisa rohani, bisa segala macam. Nah, yang paling gampang ini, kon seneng apa? Rujak cingur. Wis dadi mumpung gurung Ramadan, meneh kon nang warung rujak cingur pesen 10. Kira-kira iku badoken 10 iku badoken langsung. Kira-kira kon bosen tak gak? Kira-kira kan gak kuat telung piring wis gak kuat. Nah, Anda tahu toh bahwa hidup Anda itu harus mengerti batasnya. Nah itu kan di segala hal harus mengerti batasnya. Dan jadi kalau Allah itu maha tidak terbatas, kalau manusia makhluk itu harus paham batasan. Wis saiki ana arek wedok 1000 ayu kabeh kon seneng kabeh sing kok rabi piro? Paling nek situ. Gitu. Sebab nek kon nuruti 1000 ya, nuruti 1000 kan kon gak iso nglakoni. Jadi manusia itu seharusnya ilmu yang utama di sekolahan, di kampus dan di keluarga itu adalah memahami secara workshop ya, secara simulasi dan seterusnya, bahwa manusia itu betul-betul harus mengerti batas. Itu dalam arti yang bermacam-macam. Apa saja kamu pelajari batasnya. Dah. Misalnya kalau musik batasnya itu ya ini misalnya ada tempo, dek 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 apa dek 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 apa dek dek dek, itu masing-masing punya efek yang berbeda dan manusia hanya bisa melakukan sesuatu yang ada batasnya. Dan itu di bidang apa saja. Makan tadi yang sudah cingur tadi, terus apalagi istri. Kamu gajimu 5 juta sebulan, tapi kalau ditambah 10 kan mau 10 juta. 1 juta ya gelem, 1 triliun ya gelem. Jadi karena kamu itu punya naluri ketidakterbatasan. Tapi kamu tidak akan sanggup menyangga ketidakterbatasan. Kamu manusia hanya sanggup menyangga batasan. Jadi temukan keterbatasan, batasan dalam dirimu, sehingga puasa itu akan menjadi nikmat. Karena memang enak ndikon mangan terus sedina takon gak mangan. Kamu akan menemukan hari raya kalau kamu berpuasa. Kalau kamu tidak berpuasa, kamu tidak bisa menikmati hari raya. Nah, sekarang ada hari raya dan puasa yang berlangsung dalam siklus tertentu dalam hidupmu. Jadi puasa itu kenikmatan. Puasa itu bukan sesuatu yang menyengsarakan. Mosok sedino gak mangan kok. Kalau secara fisik kan kuat. Orang barat selama ini kan belum sampai 20 tahun mereka mengakui bahwa puasa itu penting. Semakin kamu banyak berpuasa, semakin kamu mendapatkan hari raya yang indah. Karena puasa itu membuat sel-sel Anda memberontak dan mengakses kekuatan yang lebih besar dari langit, dari Allah ya, sehingga kamu kalau suka puasa kamu lebih kuat hidupnya. Kalau kamu semakin mendalam kesadaranmu dan ilmumu tentang puasa akan semakin dahsyat hidupnya. Jadi menurut saya puasa itu salah satu hakikat hidup manusia. Karena Anda itu inna khalaqnakum min tin ya. Anda itu diciptakan dari tanah, tidak dari api. Kalau api Mas, kalau api itu kan, kalau tanah kan 1 meter, 200 meter. Sak ombyok, sak tekem, sak piturute ya. Kalau api itu kan tidak ada ukurannya, yang ada ukurannya panasnya, suhunya. Jadi Anda tidak mampu jadi api, Anda harus jadi tanah, maka Anda harus tahu batasan-batasan. Sebab kalau api itu kan kita obong ceklek ini kan
semua logikanya bisa terbakar, seluruh alam semesta bisa terbakar. Kalau tanah enggak, makanya kita itu makhluk tanah, mintin. Kita bukan minanar seperti iblis atau setan atau jin gitu. Maka kita nomor satu ilmu yang paling utama dalam hidup adalah pokoknya Anda peka tiap hari, eling batas ini ya. Kalau Anda ngerti batasan dan Anda makannya selamat dan seterusnya. Saya itu Mas, kalau makan itu bukan seberapa banyak saya bisa makan, tapi saya balik, seberapa sedikit saya bisa makan. Artinya aku mek ndelok ya apa carane gak loro mek ngono tok. Cek gak kalireng, gak apa jenis tidak kelaparan dan tidak sakit. Tak tambahi sak puluk, sak sendok gitu paling tok. Tapi saya tidak punya ukuran membatasi maksimalnya. Saya selalu membatasi minimalnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan poso iki membahagiakanmu dan membuatmu lebih sehat, membuatmu lebih riyoyo dalam hidupmu. Amin ya rabbal alamin.